Saat ini kita juga telah bergabung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan. Selamat siang, Bang Edi. Baik, Bang Edi, boleh audionya di-unmute, Bang Edi, karena audio Bang Edi masih belum terdengar di kami. Di-unmute. Siap, sudah terdengar. Bang Edi, apa tanggapan Anda terkait kasus ini, Bang Edi? Ya, pertama tentu saja kita prihatin ya, apalagi misalnya ini kan menyangkut masalah kemanusiaan ya. Kita berharapan ya dari pihak terlapor ya, harapkan memang kooperatif ya, harus sebetulnya. Kita juga yakin sebetulnya bahwa belum tentu benar juga ya yang ditujukan kepada yang bersangkutan, tetapi juga harus dibuktikan, dan tentu yang lebih baik adalah menghadapi proses hukumnya agar bisa menjelaskan kepada publik bahwasanya apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kira itu yang lebih baik untuk terlapor sendiri yang sampai saat ini masih belum memperlihatkan diri atau belum menyerahkan diri kepada kepolisian. Saya kira tidak justru akan menjadi menimbulkan kegaduhan apabila misalnya bersikeras tidak kooperatif atau mungkin termasuk misalnya melakukan menghalang-halangi penyidikan ya. Saya kira itu tetap tidak baik ya. Karena di negara ini adalah negara hukum, tentu semua orang siapapun juga harus patuh terhadap hukum ya. Jika memang itu merasa tidak benar atau mungkin adalah merupakan hina, saya kira itu lebih baik dibuktikan di pengadilan. Itu lebih baik. Baik, Bang Edi, kita sempat mengetahui ada beberapa video bahkan viral di media sosial bahwa pihak kepolisian ini sebenarnya sudah berulang kali mendatangi pondok pesantren, bahkan menghentikan paksa mobil pelaku di tol. Namun pada akhirnya ya pelaku bisa kabur. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan langkah kepolisian yang berkali-kali mungkin belum bisa berhasil menangkap pelaku? Ya, sebetulnya memang saya kira ini adalah merupakan strategi kepolisian dalam hal melakukan penegakan. Ketika misalnya melihat situasinya tidak memungkinkan atau mungkin dikhawatirkan akan terjadi bentrokan ya, saya kira memang Polri harus mundur ya. Karena kalau misalnya dipaksakan juga nanti akan terjadi bentrokan dan akan bisa menimbulkan korban yang lebih banyak ya. Saya kira nggak apa-apa. Ini kan bagian daripada strategi penyidikan, strategi dalam hal penegakan hukum ya. Yang penting mundur sekali, tapi tetap proses hukum tetap akan dilakukan. Tidak boleh ada misalnya ya, karena ini menyangkut masalah kepastian hukumnya, siapapun juga yang dituduh atau mungkin yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, maka ya harus lakukan penegakan hukumnya, termasuk misalnya melakukan penangkapan seperti yang saat ini dilakukan. Dan kalau kami sih berharap ya pihak daripada keluarga terlapor ya lebih baik ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari korban jiwa atau mungkin ada korban lain nanti jika terjadi ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi penyidikan ya. Saya kira sebaiknya kalau saran kami lebih baik kooperatiflah dengan kepolisian ya. Buktikanlah. Jika memang itu tidak benar, buktikan kepada kepolisian, buktikan kepada masyarakat ya bahwasanya apa yang dituduhkan kepada keluarganya itu bahwasanya itu tidak benar. Baik, Bang Edi, kepolisi harus tegas, hukum harus ditegakkan. Namun kenyataannya kasus yang terjadi tahun 2017 dan dilaporkan tahun 2019, tersangka baru ditetapkan tahun Januari lalu. Masih berlarut-larut ini, Bang Edi. Bahkan 3 Kapolda Jawa Timur sudah berganti. Mengapa sampai sekarang pelaku tidak juga ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah memang takut untuk memaksa untuk menangkap pelaku? Ya, saya kira memang itulah mungkin ya. Untuk pembuktian itu sebetulnya, kalau menurut kami adalah pembuktian itu yang lama ya. Kenapa dia lama? Karena memang untuk membuktikan seseorang itu terkait atau terlibat atau mungkin memiliki bukti, tentunya memang harus ada bukti yang kuat ya. Mungkin ya selama itu mungkin ya proses di dalam melakukan proses penyidikan mungkin agak lama ya, sehingga belum bisa didapatkan bukti-bukti yang kuat. Dan kemudian juga ada faktor-faktor lainnya adalah termasuk juga dalam hal melakukan misalnya penegakan hukumnya, termasuk misalnya saat ini melakukan penangkapan ya.
ada banyak kendala di situ karena memang bagaimanapun juga Polri harus humanis di dalam melakukan penegakan. Tetapi juga humanis, tetapi harus juga tegas ya. Boleh humanis, tetapi juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian agar tidak terjadi bentrokan, agar tidak terjadi head to head ya. Tentu akan menjadi perhitungan daripada pihak kepolisian setiap melakukan penegakan hukum, setiap melakukan penangkapan. Termasuk kalau kita lihat saat ini adalah merupakan pondok, tentunya memang polisi akan menghindari hal yang terjadi dengan bentrokan atau mungkin sebisa mungkin menghindari adanya bentrokan di lapangan. Baik. Dan kita lihat saat ini kondisi terkini, Bang Edi bersama-sama di layar televisi, polisi dengan membawa senjata yang cukup lengkap, terus berjaga. Apa saran Anda kepada pihak kepolisian agar konflik yang sebenarnya berasal dari individu ini tidak merembet kepada mungkin menimbulkan gejolak-gejolak ataupun juga reaksi dari tempat lain? Bang Edi, apakah masih bergabung? Ya, gimana? Gimana tadi? Ya. Oke, saya ulangi pertanyaan saya ya Bang Edi. Kita lihat saat ini pihak kepolisian masih terus berjaga dengan peralatan yang lengkap dan personil yang cukup banyak. Apa saran Anda kepada pihak kepolisian agar kasus ini yang semula berawal dari individu tidak menimbulkan gejolak di tempat lain, apalagi menyangkut institusi pondok pesantren? Ya, pertama tentunya kami menyarankan kepada kepolisian ya, kepada Polda Jawa Timur ya, betul-betul boleh melakukan penegakan hukum, tetapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM ya. Jangan sampai misalnya ketika melakukan penegakan hukum, ketika melakukan penangkapan ya, tetapi tidak memperhatikan masalah HAM ya di sana, termasuk HAM orang lain juga ya. Memang yang namanya penangkapan itu memang berkaitan dengan HAM, tetapi memang itu merupakan tindakan kepolisian yang dilindungi undang-undang ya. Yang kedua, tentunya memang sebisa mungkin dilakukanlah penegakan hukum, tetapi yang humanis ya. Tetap mengedepankan persuasif ya, tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis ya, sehingga tidak menimbulkan gejolak, sehingga tidak membuat menjadi kegaduhan di sana ya. Saya kira itu harus penting dilakukan, karena bagaimanapun juga saat ini adalah Polri bagaimana berusaha tampil ya, tampil dengan humanis ya, tampil dengan lembut ya, tetapi tegas di dalam melakukan penegakan. Baik, Bang Edi, hingga kurun waktu berapa lama ini polisi bisa berjaga seperti ini depan pondok pesantren sampai akhirnya mungkin ada tindakan tegas penangkapan paksa? Saya kira pasti akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Hanya tinggal melihat waktu, melihat situasi ya. Tetapi saya yakin sekali kalau Polri akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis ya, pendekatan-pendekatan yang lembut di dalam hal melakukan penegakan hukum pada saat ini ya. Dan sekarang saya yakin sekali polisi sadar melakukan negosiasi ya dengan pihak pengasuh pondok pesantren ya, untuk biar kelihatan tetap berjalan dengan baik. Dan tetap Polri juga saya yakin sekali akan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan bentrokan atau mungkin hal-hal yang yang bisa memprovokasi ya, ada pihak-pihak yang melakukan provokasi. Saya kira Polri juga pasti akan menghindari itu. Baik, terima kasih Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita harapkan memang setiap anggota kepolisian ini bisa bertindak tegas sehingga hukum bisa ditegakkan.